Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar. Saya Rizdatul Rosida. Saya Rania Rahmadani. Saya Dwi Agustina. Saya Rohila Anggreni Puspitasari. Saya Tisha Marieta Cahyani. Saya Fitra Tunisa. Dan saya Siska Dewi Nawangsari. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Komponen terpenting dalam kehidupan masa kini merupakan pendidikan. Jadi, maksudnya yaitu pendidikan di Indonesia menjadi pondasi utama dalam memajukan negara. Selanjutnya, poin kedua yaitu hambatan penerapan media pembelajaran di lingkungan sekolah menjadi salah satu problematika di dunia pendidikan. Kurangnya pengetahuan guru tentang teknologi sehingga sedikit kurang efisien dalam metode pembelajaran. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tujuan yang harus dicapai sebagai seorang pendidik adalah untuk meningkatkan kualitas siswa dengan menanamkan sikap dan potensi serta minat bakat peserta didik untuk mencapai perkembangan yang ingin dituju oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini agar kami mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di SDN Negeri Wonocolo 1 dan untuk mengetahui teknologi apa saja yang sudah digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah SD Negeri Wonocolo 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk memotivasi agar pembelajaran matematika menjadi menyenangkan. Yang kedua, yaitu meningkatkan minat siswa dalam semangat belajar. Yang ketiga, yaitu membantu siswa dalam memahami materi bangun ruang. Dan bagi kami sendiri, yaitu peneliti, adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang model media pembelajaran, bahwa video animasi dapat dijadikan media pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya itu ada batasan penelitian. Penelitian kami ini berfokus pada bagaimana penggunaan teknologi informasi dapat menunjang proses belajar mengajar, baik peserta didik maupun pendidik dengan baik. Nah, terdapat beberapa batasan-batasan yang di dalam penelitian kami ini sebagai berikut. Yang pertama ada materi pembelajaran. Nah, materi yang akan kami kembangkan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran matematika. Tujuan khususnya yaitu materi kelas 3 bab bangun ruang. Yang menjadi sasaran penelitian kami ini yaitu siswa kelas 3 SDN Wonocolo 1 yang berjumlah 25 siswa. Dan yang kedua ada video animasi. Nah, video animasi merupakan sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai macam objek, kemudian disusun secara khusus agar bergerak sesuai dengan alur yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Jadi, penelitian kami ini menggunakan video animasi sebagai media pembelajaran yang sudah kami anggap tepat dengan kondisi kelas saat ini. Selanjutnya yaitu profil sekolah. Kami melakukan observasi penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 1 yang menjabat sebagai kepala sekolah sekarang di sekolah dasar ini yaitu Ibu Nur Khalifah, dan sekolah dasar ini beralamat di Jalan Bebekan Selatan nomor 5 Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sekolah dasar ini sudah terakreditasi A. Sekolah ini juga mempunyai visi misi, yaitu visinya terciptanya insan yang berbudi dan berprestasi serta mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan misinya yaitu yang pertama melaksanakan nilai-nilai agama secara optimal, yang kedua membudidayakan perilaku sopan, patuh, rukun, dan setia kawan, yang ketiga menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tenang, nyaman untuk belajar. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari hasil observasi kami, didapatkan bahwa di belakang sekolah terdapat asrama, lalu di depan terdapat lahan kosong atau tanah lapang. Kemudian di depan sebelah kanan terdapat rel kereta api dan pasar. Dan sebelah kiri terdapat pemukiman rumah warga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang akan kita gunakan pada penilaian ini. Nah, kita menggunakan dua metode, yaitu metode observasi dan juga metode wawancara. Untuk metode observasinya sendiri, di sini
kita menggunakan jenis metode partisipan. Jadi metode partisipan ini kami memerlukan bantuan, mungkin bisa kuesioner atau wawancara. Nanti juga ada kaitannya dengan metode wawancara yang ini. Lalu di sini teknisi yang kita gunakan yaitu dengan kita datang kepada beberapa narasumber untuk melakukan beberapa wawancara ya. Lalu untuk poin utama pembahasannya di sini kita akan mendalami tentang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pada sekolah itu, seperti jam keberangkatan dan kepulangan siswa atau bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas tersebut, dan juga media pembelajaran yang mungkin digunakan oleh peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, untuk metode wawancaranya sendiri, di sini kami menggunakan wawancara semi terstruktur. Jadi, wawancara semi struktur ini itu kami sudah merencanakan beberapa pertanyaan, sudah mendata pertanyaan. Namun nanti di sana ketika ada mungkin hal yang perlu ditanyakan untuk lebih jelasnya lagi, nah kami akan langsung menanyakannya kepada narasumber seperti itu. Dan untuk wawancaranya ini kami ajukan kepada 3, yaitu kepala sekolah yang utama, lalu kemudian guru dan juga siswa. Jadi untuk pertanyaannya sendiri itu bersifat sama ya antara kepala sekolah, guru dan juga siswa yang berjumlah ini 11 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu meliputi mungkin kegemaran mata pelajaran yang digemari oleh siswa dan mata pelajaran yang mungkin kurang diminati oleh siswa. Lalu yang untuk kepala sekolah mungkin mengenai apakah di sekolah ini itu pembelajarannya itu sudah menggunakan aplikasi atau sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi seperti itu, seperti proyektor atau LCD. Selanjutnya yaitu pemilihan materi ajar. Dalam penerapannya, kami memilih kelas 3 sebagai mediator karena sesuai dengan arahan dari guru di sana. Ternyata di sana siswa-siswanya masih belum bisa menguasai materi bangun ruang, sehingga kami memutuskan untuk memasukkan materi jaring-jaring bangun ruang dalam mata pelajaran matematika. Ada beberapa alasan mengapa kami memilih mata pelajaran matematika sebagai materi ajar. Yang pertama, di antara mata pelajaran yang lain, mata pelajaran matematika termasuk mata pelajaran yang cukup kompleks untuk bisa dipelajari secara mandiri, sehingga kami berharap dengan adanya media pembelajaran ini, siswa bisa memahami dengan mudah tentang konsep-konsep bangun ruang dalam mata pelajaran matematika. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam materi tersebut. Tujuan dari pemilihan materi ini, siswa dapat mudah memahami materi ini dan memperoleh pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep jaring pada bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Pemilihan materi dan media pembelajaran yang kita pilih sudah sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Karena sebelum melakukan pemilihan tersebut, kita melakukan wawancara dan observasi terlebih dahulu. Seperti menggunakan video animasi, kita memilihnya karena sekolah tersebut sudah mempunyai fasilitas yang mendukung, seperti proyektor dan LCD. Baik, berikut ini ada beberapa contoh gambar bangun ruang yang akan kami masukkan ke dalam video animasi pembelajaran kita nantinya. Yang pertama, ada bangun kubus. Yang kedua, ada bangun balok. Yang ketiga, ada bangun tabung. Dan yang terakhir, ada bangun kerucut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart media pembelajaran. Di sini sudah tertampil flowchart media pembelajaran. Yang pertama yaitu mulai, yang kemudian ada inputan berupa durasi, gambar bangun ruang, serta rumus bangun ruang. Yang kemudian ada menu utama. Di sini nanti akan ditampilkan
Video yang isinya berupa pengertian bangun ruang, contoh gambar bangun ruang, dan contoh rumus bangun ruang. Setelah penampilan materi tersebut, nanti siswa akan diberikan soal tentang bangun ruang. Jika siswa tersebut bisa mengerjakan soal dengan benar, maka siswa akan diarahkan kembali ke menu utama. Dan jika siswa tersebut belum bisa mengerjakan soal dengan benar, maka akan kembali ditampilkan soal bangun ruang sampai siswa tersebut bisa mengerjakan dengan benar. Setelah kembali ke menu utama, maka proses penayangan video tersebut berakhir. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart kegiatan belajar mengajar yang diawali dengan mulai, kemudian ada inputan berupa salam pembuka, yang dimana nanti akan dirinci dengan pembukaan, doa, memperkenalkan diri, dan melakukan absensi. Kemudian ada cek kondisi. Nah, di cek kondisi ini nanti akan ada decision, di mana keadaan kelas ini nanti itu ramai atau tidak. Jika kelas ramai, maka akan dilakukan ice breaking. Jika tidak, maka akan ada outputan berupa materi, di mana pada materi ini nanti akan menayangkan video animasi. Nah, dalam video animasi ini nanti, di dalamnya akan menayangkan tentang pengertian bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, gambar, dan rumus. Yang selanjutnya, siswa akan memperhatikan dan mempelajari materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini nanti akan ada decision berupa pemahaman peserta didik. Jika peserta didik masih tidak paham, maka akan dilakukan penayangan ulang video animasi. Jika siswa sudah paham, siswa akan mengerjakan soal sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Nah, di sini nanti akan ada decision berupa penilaian, di mana jika nilai siswa tersebut kurang bagus, maka siswa akan tetap mengerjakan ulang soal yang sudah diberikan. Jika nilai siswa sudah bagus, maka pembelajaran akan diakhiri. Nah, kemudian akan ada outputan berupa penutup, di mana nanti outputan penutup ini akan mengucapkan salam penutup, lalu selesai. Baik, sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.